Suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat, memanggang bagian dalamnya sampai tampak seperti oven. Asap berwarna putih samar membubung dari kuali obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu bertahan di atas ruangan dan tidak menyebar. Ekspresi Xiao Yan serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam ke pil obat embrio yang perlahan berputar di dalam api hijau giok di dalam kuali obat. Kekuatan spiritual yang kuat mengendalikan naik turunnya suhu sebelum akhirnya menstabilkannya pada suhu konstan. Setelah penyulingan hangat dengan nyala api yang lambat, aroma obat yang kaya berangsur-angsur naik dari kuali setelah sekitar setengah jam. Sedikit riak energi dipancarkan dari kuali obat sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding kuali obat, membawa suara dentang rendah dan dalam. Xiao Yan menghirup aroma obat yang kaya dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan penutup kuali obat secara otomatis terbuka. Pil obat hijau bulat di dalam otomatis terbang keluar dan secara akurat mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang tersisa yang dibawa dalam pil obat. Pil campuran tulang campuran, ini mungkin tidak dianggap setinggi itu di antara pil obat tingkat 6, tapi itu adalah pil obat tingkat 6 asli terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari Glazed Lotus Heart Flame, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi saat memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Dia telah menghabiskan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memperbaiki satu pil. Xiao Yan menyimpan pil cetakan tulang campuran ke dalam botol batu giok dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tubuhnya bergetar dan gelombang suara retak yang jelas muncul dari tulangnya. Yao Lao memandang Xiao Yan yang berhasil menyempurnakannya setelah menghabiskan sepanjang malam. Dia perlahan berkata, api surgawi, baru ini yang terbentuk dari penggabungan dua, api surgawi, memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, itu juga karena alasan ini sehingga Anda tidak dapat mengontrolnya semulus cara Anda mengontrol api inti teratai hijau di masa lalu. Mengingat penglihatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat bagian-bagian yang kurang dari Xiao Yan setelah melihatnya bekerja sepanjang malam. Beberapa kegagalan dalam penyempurnaan itu karena Glazed Lotus Heart Flame terlalu kuat. Bahkan suhu yang sedikit meluap akan menyebabkan beberapa bahan obat benar-benar terbakar. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari Glazed Lotus Core Flame saat ini. Namun, dia tidak punya banyak pilihan sehubungan dengan ini. Api surgawi mungkin kuat, tapi bagaimana itu bisa semudah digunakan sebagai tangan sendiri? Anda harus berlatih menggunakan Glazed Lotus Heart Flame ini lebih sering jika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan tingkat keberhasilan pemurnian pil obat. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melompat ke tanah dan tersenyum sambil berkata, ayo pergi. Pil obat berhasil dimurnikan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Saya juga memiliki minat yang cukup besar terhadap peringkat 6 Serenesi Skalibist itu. Xiao Yan berjalan ke pintu kamar begitu dia mengatakan ini. Yao Lao tertawa di belakangnya saat sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Setelah Xiao Yan keluar dari kamar, seorang pelayan wanita yang menunggu di samping melangkah maju dan melapor kepadanya dengan suara lembut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Yao Ye tiba-tiba datang ke Xiao Menshan pagi ini. Keluarga kekaisaran sebenarnya sangat tidak sabar. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Karakter Yao Ye jelas sangat keren. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Namun, tidak disangka dia juga cemas hari ini. Tampaknya mereka memang melihat binatang bersisik laut yang tenang ini dengan sangat mementingkan. Xiao Yan tersenyum. Dia meningkatkan langkahnya dan memasuki aula beberapa saat kemudian hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Ding dan Xiao Li bercakap-cakap dengan Yao Ye. Yao Ye, yang awalnya mengobrol dengan Xiao Ding dan Xiao Li buru-buru berdiri saat tatapannya yang melayang melihat Xiao Yan muncul. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, aku benar-benar minta maaf karena datang dan mengganggumu pagi-pagi sekali. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya.
Tuan Xiaoyan, bolehkah saya tahu, jika pil cetakan tulang campuran itu berhasil disempurnakan? Melihat Xiaoyan tidak membuka mulutnya, Yao Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa membantu membuka mulutnya untuk bertanya. Xiaoyan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera menyeringai dan mengangguk sedikit. Dia berkata, untungnya, saya telah memenuhi harapan seperti itu. Yao Ye segera menjatuhkan batu besar di hatinya saat mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Wajah cantiknya segera menunjukkan senyuman yang mengharukan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Itu segera secara acak dilemparkan olehnya ke Yao Ye. Yao Ye sangat terkejut saat melihat botol giok itu dilemparkan. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Xiaoyan dengan tatapan menegur. Dia bahkan berani melemparkan pil obat tingkat tinggi secara acak. Orang ini. Apakah ini pil cetakan tulang campuran? Yao Ye dengan hati-hati memiringkan botol giok dan menuangkan pil cetakan tulang campuran yang memiliki aroma obat yang tidak biasa ke tangannya yang lembut. Yao Ye agak kagum saat berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat kaya, bahkan dia belum melihat banyak pil obat tingkat 6. Ya, Xiaoyan mengangguk dan berkata dengan wajah berseri-seri. Namun, kekuatan obat dari jenis pil obat ini terlalu berlebihan. Karena itu, hanya Magical Beast yang dapat mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga membutuhkan alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat benar-benar diaktifkan. Yao Ye juga kaget saat mendengar pil obat ini sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Matanya yang cerah segera melihat ke arah Xiaoyan dan dengan malu berkata, karena sudah seperti ini, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiaoyan lagi. Aku baik-baik saja dengan itu karena aku bisa melihat binatang bersisik laut yang tenang yang misterius dari keluarga kekaisaran. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yao Ye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah riang. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Menshan ketika mereka melihat Zian yang menopang kepala kecilnya dengan tangannya saat dia duduk di tangga merasa sangat bosan. Dia segera melompat dengan gembira saat melihat Xiaoyan. Setelah itu, dia direkatkan padanya seperti permen lengket. Xiaoyan juga tidak berdaya menghadapi gadis yang akan tetap dekat dengan orang ini. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Tanpa ditemani, Zian menjadi sangat bosan. Karena itu, Xiaoyan hanya bisa membawanya. Kereta mewah Yao Ye dihentikan di luar pintu masuk Xiao Menshan. Xiaoyan begitu saja menarik Zian dan menaikinya. Setelah itu, di bawah perintah Yao Ye, pengemudi yang terampil memberikan pengakuan sebelum mengarahkan hewan liar seputih salju untuk bergegas ke pedalaman kota kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, gerbong berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran. Xiaoyan dan Zian tidak berhenti lama setelah mereka turun dari gerbong saat mereka mengikuti Yao Ye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau besar yang sangat besar di puncak gunung. Ketika Xiaoyan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Yang terakhir juga menemukan Xiaoyan dan Zian pada saat yang sama dan buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka. Haha, kami memiliki masalah Tuan Xiaoyan, Jia Xingtian dengan sopan berbicara kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Hatinya yang tegang juga sangat rileks saat melihat sedikit kegembiraan di wajah Yao Ye. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa kecil, kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yao Ye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok itu kepada Jia Xingtian. Setelah itu, dia juga menyebutkan soal pil obat yang perlu diaktifkan. Jia Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan sopan, kalau begitu, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiaoyan lagi. Xiaoyan tersenyum. Tatapannya mengarah ke danau yang sangat besar. Dia samar-samar bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi di dasar danau. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular yang besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Selama waktu Xiaoyan merasakannya, Zian di samping tiba-tiba berteriak karena terkejut. Jia Xingtian dan Yao Ye terkejut saat mereka mendengar Zian membuka mulutnya.
Tatapan mereka segera menatap gadis kecil yang mirip ukiran giok ini dengan heran. Sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tak disangka, gadis kecil yang imut ini ternyata bisa menggambarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Xiao Yan di samping tidak terkejut dengan penampilan Xian. Yang terakhir sebenarnya juga merupakan Magical Beast yang peringkatnya kemungkinan besar cukup tinggi. Tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan Magical Beast yang tersembunyi di dalam danau. Jia Lao, tolong panggil Serene si Sky Beast. Jia Xingtian buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di atas air sebelum langsung menembus air. Douki yang kuat meledak ke dalamnya. Setelah Douki dituangkan, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah mendidih karena membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan permukaan danau yang menggelegak, Xiao Yan, yang berada di tepi pantai, juga merasakannya dengan jelas. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Bang! Ketika permukaan danau mulai menggelembung lebih kencang, pilar air besar tiba-tiba meletus dari bawah danau sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit yang dengan cepat menghujani. Mengaum! Pilar air melesat ke langit dan raungan yang tidak biasa, rendah, dan dalam tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menempati setengah dari danau. Magical Beast yang muncul di depan Xiao Yan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk pertempuran Heaven Swallowing Python di masa lalu. Tubuh besar yang berkelok-kelok ditutupi dengan sisik biru tua yang memantulkan kilatan dingin yang pekat di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk sekrup biru. Mata besarnya yang seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Udara di sekitarnya segera menjadi lebih basah saat binatang ini muncul. Jelas sekali, binatang raksasa ini seharusnya adalah binatang penjaga misterius dari keluarga Kekaisaran Jiama, binatang bersisik laut yang tenang.